Ibu Kapolres menyatakan seperti ini, iya dek, abang sama mbak kira Tommy cuma ngeprank, karena kan Tommy suka bercanda sama abang katanya kan. Jadi abang kira pas diinformasikan itu Tommy cuma ngeprank, makanya abang santai-santai aja. Tapi sampai malam ternyata Tommy nggak ketemu. Baru abang panik. Itu penyampaian dan disaksikan oleh Ibu Wakapolres. Setelah itu saya mendengar itu, saya langsung berdiri, saya keluar. Saya sedikit hancur sebagai seorang junior karena selama ini suami saya sangat-sangat setia sekali untuk Bapak dan Ibu Kapolres. Bapak Wakapolres dan Ibu Wakapolres datang ke rumah saya sekitar jam 1.30 siang menginformasikan kalau suami saya longbootnya terbalik. Pada saat itu informasi yang pertama saya dapat itu longbootnya terbalik. Terus saya tanya, siapa yang lihat? Tahu dari mana informasinya? Terus dia bilang, Bapak Waka bilang, dek, informasinya belum jelas, tapi katanya dari tim yang sudah longboot yang satunya bilang mereka lihat perahunya Tommy terbalik, tapi orang-orangnya nggak ada. Itu informasi pertama yang saya dapat dari Kapolres. Terus pada malam itu Kapolres bilang, dek, seperti ini Tommy ternyata tergelincir dari longboot. Jadi ini sudah pernyataan yang berbeda dari penyampaian Bapak Waka. Terus saya tanya, tergelincir gimana bang? Masa nggak ada yang lihat? Masa nggak ada yang tolong? Itu penyampaian saya. Terus Bapak Kapolres bilang, iya abang kurang tahu gimana, tapi si Tommy ini duduk di belakang longboot, duduk paling belakang, terus mungkin dia salah pijak apa gimana, jadi dia tergelincir dan nggak ada yang lihat. Itu penyampaian pada saya. Itu juga yang saya sampaikan ke keluarga, oh ternyata dia tergelincir. Telepon dari Pak Kapolres. Terus Pak Kapolres menyambungkan telepon itu ke Pak Kanit Resmob, Pak Roland Manggaprau. Di situ Pak Roland menceritakan, ibu kejadiannya itu pertama saya adalah orang yang menyeberang berenang, diikuti beberapa anggota, cuman saya merasa arus kencang, makanya saya sudah kasih kode silang-silang, dan orang bapak yang berada di sisi suami saya yang berada di sisi sungai itu, mereka sudah kasih kode oke untuk tidak menyeberang. Keterangan Pak Roland, dia masuk bersama anggota yang sudah berhasil menyeberang, mereka masuk ke dalam hutan sekitar 20 meter. Di situ dia dengar kalau ada suara dari sungai, arah sungai, teriakan 2 kali. Akhirnya mereka ini lari kembali ke arah sungai. Pas mereka kembali ke arah sungai, ternyata Pak Roland bilang dia melihat suami saya berdiri di satu tandusan yang airnya setinggi lutut. Setelah itu suami saya terduduk, tersapu air, dia sempat lihat tangan suami saya sekali panggil begini. Masih ada sekali, habis itu hilang. Di situ penjelasan Pak Roland, dia mau menolong suami saya, dia mau berenang ke arah sana, tapi katanya mukanya tertumbuk kayu yang buat Pak Roland pusing, jadi tidak sampai ke titik suami saya. Karena saya tidak percaya begitu saja dengan apa yang disampaikan, tanggal 21 saya telepon anggota yang memang ada juga satu tim bersama suami saya. Saya telepon, saya tanya, Gideon, bagaimana cerita kronologi sebenarnya? Apa yang terjadi sama Bapak sebenarnya? Di situ Gideon memang bilang, pertama saya tanya, siapa yang satu tim sama Bapak pada saat menyeberang? Dia bilang, ibu ini. Terus, kalau gitu yang dari Brimob siapa? Saya tidak kenal ibu, katanya. Ada nomornya nggak? Tidak ada ibu. Terus bagaimana menurut menurut penglihatan kamu? Saya tidak tahu ibu, seperti itu kan. Terus dia bilang, ibu kalau untuk kronologi mungkin ibu bisa tanya ke Pak Roland, karena Pak Roland yang Pak Kanit katanya kan, Pak Kanit, karena Pak Kanit yang waktu itu lihat. Terus saya bilang, tapi saya mau tahu versi kamu. Terus dia bilang, saya tidak berani ibu. Itu menjadi tanda tanya pada saya pada saat itu. Akhirnya saya mematikan telepon, terus saya tanda tanya ke saya, kenapa anggota tidak berani berbicara? Kemudian sabotase tidak ada. Ini yang pertama harus kemudian tegas kami sampaikan untuk menepis setiap anggapan, dugaan, asumsi